Baik, selamat siang teman-teman semua. Siang. Terima kasih Halo. untuk partisipasi dari teman-teman semua yang sudah hadir di diskusi kelompok kami siang ini. Nah, sebelum kita mulai, saya minta persediaan dari Kakak Cha untuk pimpin kita dalam doa. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai diskusi kita pada siang hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tuntunan penyertaan-Mu, Engkau menyertai kami dari malam hingga pagi ini dengan selamat. Tiba saatnya kami akan memulai kegiatan aktivitas kami hari ini. Tuhan tuntun sertai agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, langsung saja berkaitan dengan materi yang kami telah presentasi dalam bentuk video yang sudah kami kirimkan di grup dan teman-teman semua pasti sudah pelajari dari kemarin-kemarin. Jadi kita langsung saja masuk dalam diskusi tanya jawab. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Senil Diapitai dengan NIM 20150018. Di sini pertanyaan saya, coba teman-teman jelaskan alasan apa yang mendasari sehingga bunga anggrek yang hidup menempel pada pohon mangga itu tidak merugikan inang yang ditumpanginya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Marniana Banu dengan NIM 2015-0022. Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman kelompok dengan pertanyaan saya, mengapa hubungan antara lebah dengan bunga dikatakan simbiosis mutualisme? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Risa Madina Meta dengan NIM 20150010. Saya ingin bertanya kepada teman-teman kelompok 10 dengan bunyi pertanyaan saya yaitu, coba teman-teman jelaskan interaksi yang terjadi dalam simbiosis komensalisme dan simbiosis mutualisme. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustinus Salema dengan NIM 20150021. Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman kelompok dengan bunyi pertanyaan saya, apa hubungan komensalisme dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan kerugian pada inangnya? Terima kasih. Coba teman Gusti ulang pertanyaan. Apa hubungan komensalisme dalam keadaan tertentu yang dapat menyebabkan kerugian pada inangnya?
Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Mirlin Anisanara, NIM 2015004. Dengan pertanyaan saya, apakah komensalisme dan mutualisme mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Jika mempengaruhi, bisa dijelaskan. Jika tidak, bisa dijelaskan. Baik, masih ada mohon maaf. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama NIM 2015006. Pertanyaan saya, jelaskan mutualisme dan komensalisme yang menguntungkan dan merugikan. Coba teman Yuli ulang pertanyaan, suara putus-putus. Ya, jelaskan mutualisme dan komensalisme yang menguntungkan dan merugikan. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman Marniana Banu dengan bunyi pertanyaan, mengapa hubungan antara lebah dan bunga dikatakan simbiosis mutualisme? Jawabannya adalah hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Nah, pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah, dan lebah tersebut membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Bagaimana teman Marni, apakah jawaban kami bisa diterima? Baik, terima kasih Kakak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari teman Gusti Salema dengan bunyi pertanyaan,
apa hubungan komensalisme dalam keadaan tertentu menyebabkan kerugian pada inangnya? Nah, jawabannya adalah hubungan komensalisme dalam kadar tertentu tidak menyebabkan kerugian pada inangnya, sebab dia tidak mengganggu kehidupan inangnya. Contoh, anggrek dapat membuat makanan sendiri dan tidak mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya. Bagaimana teman Gusti Salema? Apakah pertanyaan kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Kak. Baik, saya akan Suara tidak dengar Kak gitu. Interaksi dari simbiosis komensalisme itu interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain itu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Nah, contohnya itu terjadi pada ikan remora dan ikan hiu. Setelah hiu makan biasanya sisa-sisa makanannya itu akan jatuh. Nah, sedangkan untuk interaksi simbiosis mutualisme itu hubungan antara dua jenis organisme yang berbeda dan saling menguntungkan, merupakan hubungan yang sangat posesif. Bagaimana Karisa? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama Karisa. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Seni. Tadi pertanyaannya tentang mengapa anggrek yang menempel pada pohon tidak merugikan. Ini adalah salah satu contoh dari simbiosis komensalisme. Jadi perlu diketahui simbiosis komensalisme itu sendiri adalah simbiosis di mana ada suatu individu yang diuntungkan sedangkan yang satu tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Itu salah satu contohnya adalah anggrek yang menempel pada pohon itu. Kenapa bisa dikatakan sebagai simbiosis komensalisme? Karena tumbuhan atau bunga anggrek yang menempel pada pohon itu dia tidak mengambil makanan atau unsur zat hara dari tanaman tempat inang itu, karena dia bisa memproduksi makanan untuk bertahan hidup. Karena dia bisa melakukan proses fotosintesis, dengan adanya proses fotosintesis dia bisa memproduksi makanannya untuk dirinya sendiri. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih Kakak Carlos. Baik, jadi pertanyaan selanjutnya dari Kakak Merlin tentang apakah simbiosis mutualisme dan komensalisme mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Menurut saya mempengaruhi keseimbangan ekosistem karena misalkan pada simbiosis mutualisme, contoh kecilnya itu pada antara bunga dan lebah. Hal ini menurut saya cukup mempengaruhi karena dalam proses simbiosis mutualisme itu lebah mendapatkan madu dari bunga, sedangkan dalam proses mendapatkan madunya itu lebah juga membantu proses penyerbukan dari bunga itu sendiri. Selain itu pada simbiosis komensalisme itu contohnya ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora ini mendapatkan makanannya itu dari sisa-sisa bahan makanan yang dimakan oleh ikan hiu. Hal ini juga menurut saya cukup berpengaruh dalam keseimbangan ekosistem di mana terjadi pada ketersediaan sumber makanan. Terima kasih. Bagaimana pendapatnya Kak Merlin? Baik, terima kasih Kak Carlos.
Jadi baik, saya coba akan menjawab pertanyaan dari teman Juliana Langga. Di sini jelaskan mutualisme yang menguntungkan dan merugikan. Nah, menurut saya kalau simbiosis mutualisme yang merugikan itu tidak ada, karena simbiosis mutualisme itu hanya menguntungkan. Terima kasih. Mungkin jawabannya bisa diterima. Kalau komensalisme ada kok atau tidak ada? Ini teman Yuli bisa baca di slide PPT yang bagian pertama. Ya baik, terima kasih Kak Fausia. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman yang belum dijawab? Sudah selesai. Ada teman-teman yang merasa dan pertanyaan belum dijawab kok. Oke, baik. Menyangkut waktu yang sudah mau habis, jadi dan pertanyaan dari teman-teman juga sudah selesai. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi baik, untuk menutup diskusi kita pada hari ini, saya minta kesediaan dari teman Risa Meta untuk memimpin kita dalam doa tutup. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, syukur dan terima kasih untuk cinta dan kasih Bapa, hingga Bapa sudah menyertai kami dari awal perkuliahan kami hingga sudah berakhir dengan baik. Ya Bapa, kiranya apa yang hari ini kami sudah dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepada Bapa. Terima kasih Bapak. Amin. Baik, terima kasih Risa yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, diskusi telah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi.